Mazmur 51 ayat 13 sampai 14. Janganlah membuang aku dari hadap. Janganlah singkirkan aku dari hadirat. Itu permintaannya Daud. Karena hanya di hadirat Tuhan saudara bisa happy. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus. Dia minta supaya roh kudus jangan diambil. Karena kalau roh kudus diambil, api sudah gak ada. Habis semua. Saudara, pelita ini. Ya, lalu bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. The joy of salvation. Terjemahan the joy of. Kembalikan Tuhan. Pulihkan kembali sukacita. Saat saudara mulai kembali ke hidup yang lama. Saat kita jatuh dalam dosa. Kita ngomongin orang. Kita emosi. Kita lakukan pelanggaran. Pasti hilang sukacita. Bagaimana cara kalau saudara kehilangan sukacita keselamatan? Saudara merasa saudara gak layak lagi. Aku sudah ambil keputusan yang salah. Aku sudah malu sama Tuhan. Dengar baik. Kita harus kenali. Kita punya Tuhan. Dia Tuhan yang kasihnya. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia mati di salib untuk mengampuni dosa kita. Yang hari ini dan masa lalu. Juga dosa yang akan datang. Yang ngerti katakan amin. Tujuan untuk apa? Supaya ketika kita kehilangan sukacita keselamatan. Kita bisa datang, Tuhan ampuni aku. Kita tidak menyembunyikan kesalahan kita. Kita tidak menyembunyikan pelanggaran kita. Atau dosa kita. Tapi kita buka itu di hadapan Tuhan. Seperti Daud dia buka. Dia tulis dalam Mazmur. Ampuni aku. Jangan buang aku dari hadirat-Mu. Jangan ambil roh kudus-Mu. Kembalikan sukacita itu Tuhan. Kembalikan. Aku minta itu. Kalau aku harus kehilangan hartaku. Aku kehilangan semua. Tapi aku tidak mau kehilangan sukacita. Keselamatan ini. Yang mau dikatakan amin. Ini oncaknya saudara. Untuk saudara bisa dapatkan lagi yang semuanya yang baik. Saudara katakan amin. Saudara bisa kehilangan. Mungkin kehilangan sesuatu yang kelihatan. Pekerjaankah, bisniskah, karinkah, pelayanankah, rumahkah, pekerjaan. Apa bisa hilang. Tapi coba saudara berkata, Tuhan jangan. Aku gak mau kehilangan sukacita keselamatan ini. Amin saudara. Dan itu ada di mana? Di hadirat Tuhan. Kobarkan terus api roh kudus. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kita semua gak sempurna. Fear of the Lord. Fear of the Lord. Lalu ada kata lain lagi namanya fear to the Lord. Apa bedanya? Takut akan Tuhan sama takut kepada Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, dia pasti menjauhi kejahatan. Artinya adalah apa? Ketika dia bersalah, saudara, dia akan akui pelanggaran itu di hadapan Tuhan, lalu dia tinggalkan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau orang yang takut kepada Tuhan, dia akan sembunyikan pelanggaran. Dia akan bersembunyi, dia sembunyikan pelanggaran dengan cara-cara. Saudara, membenarkan diri atau berdusta. Saudara ingat kisah Adam dan Hawa? Dia melakukan pelanggaran. Dia bukan takut akan Tuhan, bukan fear of the Lord. Tapi dia fear to the Lord. Dia bersembunyi. Benar. Adam, di mana kamu? Siapa yang kasih tahu? Kamu tuh telanjang. Aku takut Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Dia sembunyikan diri. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kenapa? Penting jangan dukakan. Supaya Dia bisa berikan kita kekuatan untuk memiliki apa? Moral dan karakter yang unggul. Katakan amin. Dia bisa memberikan kita kekuatan memperoleh supaya dia bisa memberikan kita kekuatan untuk melakukan mukjizat. Katakan amin. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan buang sukacita. Keselamatan itu hanya karena emosi, ego. Jangan dukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa yang membuat Roh Kudus berduka? Apa yang membuat sukacita keselamatan kita hilang? Ini dia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan,
pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.